Halo semuanya, selamat datang di rangkuman inspirasi kita kali ini. Senang banget rasanya bisa nemenin Anda di sini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah cerita yang kelihatannya sederhana, tapi percayalah, maknanya itu dalam banget buat kehidupan kita sehari-hari. Anggap aja sesi ini sebagai momen buat kita jeda sejenak, ambil napas, merenung, dan pastinya nge-charge energi kita lagi. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya. Coba deh jujur, pernah nggak sih Anda ngerasa udah ngasih segalanya? Udah ngorbanin waktu, tenaga, pikiran, sampai capek banget, tapi kerja keras Anda itu seolah-olah sama sekali nggak kelihatan. Anda yang banting tulang di balik layar, mastiin semuanya beres, tapi pas suksesnya datang, malah orang lain yang dapat tepuk tangan dan pujian. Nyebelin banget kan? Nah, kalau Anda pernah atau bahkan lagi ngerasain hal ini, percaya deh, Anda nggak sendirian. Dan apa yang bakal kita bahas hari ini, saya yakin bakal ngerubah total cara pandang Anda soal situasi itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perjuangan di tempat gelap, awal dari kehidupan baru. Karena nyatanya, segala sesuatu yang besar dan menakjubkan di dunia ini, seringkali justru mulainya dari tempat yang sama sekali nggak kelihatan oleh mata. Biar lebih kebayang, mari kita lihat perjalanannya. Bayangin deh, di hari pertama, sebutir benih ditanam di dalam tanah yang gelap gulita. Nggak ada cahaya, nggak ada yang indah-indah di situ. Masuk ke minggu kedua, wah, ada perlawanan hebat di bawah sana. Akar mulai tumbuh, dan dia harus berjuang luar biasa keras. Dia meliuk-liuk, nabrak tanah yang keras, ngehindarin bebatuan yang berlapis-lapis. Benar-benar pertarungan sengit di dalam kegelapan. Nah, barulah di bulan pertama, sebuah tunas kecil berhasil muncul menyapa dunia. Dan setelah tahun kelima, boom, kita melihat pohon besar yang berbuah lebat. Tapi ingat loh, tanpa pertarungan mati-matian di minggu kedua, pohon megah di tahun kelima itu nggak bakal pernah ada. Tapi tunggu dulu, tugas si akar ternyata nggak berhenti sampai tunasnya muncul. Makin tinggi pohon itu tumbuh, otomatis makin kenceng dong angin yang nerpa. Nah, akar ini harus masuk makin dalam lagi. Dia benar-benar ngorbanin kenyamanannya sendiri, terus ngejulurin tubuhnya ke tempat yang jauh lebih gelap, demi satu tujuan yang krusial, mastiin pohon itu nggak tumbang waktu dihajar badai. Dia rela jadi fondasi yang kokoh, murni berkorban demi kehidupan di atasnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Siapa yang mendapat pujian? Ini tentang kontras yang sangat tajam antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Coba deh kita perhatiin perbandingan ini. Di satu sisi, kita punya daun yang rimbun dan buah yang lezat. Mereka ini kelihatan indah banget. Dan wajar aja mereka dapat semua pujian. Orang-orang datang, duduk nyandar dengan nyamannya di batang pohon, sambil muji-muji, wah buahnya manis banget ya, daunnya teduh banget. Tapi, di sisi lain, akar pohon tetap aja tersembunyi di kegelapan. Dia benar-benar diabaikan. Gak ada satupun orang yang ngelihat gimana dia kerja tanpa henti nyari air dan ngirim unsur hara dari kedalaman tanah. Ini tuh ibarat cerminan nyata dari konflik yang sering banget kita rasain di kerjaan atau kehidupan kita sehari-hari kan? Coba pikirin ini baik-baik. Pernah nggak sih ada orang yang datang terus muji-muji akar pohon? Nggak ada kan? Padahal dia adalah alasan utama pohon itu bisa hidup. Alasan buahnya bisa manis, dan alasan daunnya bisa hijau. Tapi, dia nggak nerima satupun penghargaan. Sama sekali nggak ada tepuk tangan buat sang akar. Lanjut ke bagian ketiga, ketulusan dan kerendahan hati. Ini pelajaran moral yang luar biasa dari bawah tanah. Dari sang akar ini, kita tuh diajarin makna ketulusan yang sesungguhnya. Ketulusan itu, ya saat akar terus-terusan nyari unsur hara buat mastiin daun tetap hijau dan buah tetap manis. Dia ngelakuin itu tanpa ngeluh sedikit pun. Dan yang paling penting, dia nggak pernah iri sama dedaunan yang asik berjemur dapat sinar matahari dan pujian orang-orang. Dia nggak pernah nuntut diucapin terima kasih. Dia kerja murni karena itu adalah panggilan hidupnya. Dan ini bawa kita ke pelajaran yang kedua, kerendahan hati. Bayangin, si akar rela lo ada di tempat yang paling bawah, gelap, kotor, dan gak kelihatan siapa-siapa. Kenapa? Ya demi menopang bagian pohon lainnya biar bisa hidup enak di atas sana, ngerasain hangatnya matahari, dan nikmatin keindahan dunia. Ini benar-benar level pengorbanan tertinggi, di mana kita berani neken ego kita serendah-rendahnya demi kemajuan bersama. Nah, mari kita bawa metafora ini ke skala yang lebih luas. Bagian keempat, berjalan bersama sebagai komunitas. Ini tentang pohon keyakinan kita. Jadi gini, komunitas kita, tempat kerja kita, atau bahkan di dalam keluarga kita sendiri, pada dasarnya itu ibarat satu pohon besar di lahan yang luas. Pasti ada bagian dari kita yang perannya jadi akar. Mengakar kuat di bawah, kerja keras di balik layar, mungkin sebagai staf pendukung, teknisi, atau orang tua yang ngurusin rumah. Terus, ada juga yang perannya jadi daun, yang bergoyang lembut di bawah langit, tampil gagah di depan, kayak para pemimpin atau juru bicara. Keduanya itu sama-sama penting. Poin krusialnya adalah setiap bagian tuh punya peran yang benar-benar nggak tergantikan.
Daun memang butuh sinar matahari buat fotosintesis, tapi ingat, tanpa akar, pohon itu bakal mati kelaparan dan hancur berantakan. Dan fakta ini menarik banget. Pohon tidak memakan buahnya sendiri. Ia mendapat makanan dari tanah. Seindah dan semanis apapun buah yang dihasilin sama sebuah pohon, ujung-ujungnya buah itu bakal dinikmatin sama orang lain, bukan? Sumber kehidupan pohon itu sendiri justru datangnya dari tempat yang paling bawah, dari tanah dan dari akarnya. Ini ngingetin kita banget bahwa kekuatan sejati kita itu nggak datang dari penghargaan atau kesuksesan yang kelihatan mentereng di luar. Nggak, kekuatan kita datang dari fondasi karakter dan nilai-nilai yang kita bangun dalam-dalam di tempat yang nggak kelihatan. Biar makin kebayang, lihat deh gimana proses gokil ini bekerja. Pertama, karena lingkungannya keras, akar terpaksa harus tumbuh makin dalam. Kedua, karena akarnya nembus dalam banget, dia justru bisa nyedot nutrisi dan mata air yang paling murni. Dan ketiga, hasilnya luar biasa. Pohon itu menghasilkan buah yang super manis. Contoh alam yang paling menakjubkan itu pohon kurma. Anda pernah mikir gak, kenapa kurma di padang pasir yang panasnya ekstrim, itu rasanya bisa manis banget? Itu karena akarnya harus nembus masuk jauh ke perut bumi buat cari air. Penderitaan dan tekanan di bawah sana justru nyiptain mahakarya yang luar biasa manis di atasnya. Kalau kita tarik makna spiritualnya, ini bawa kita ke satu kesimpulan yang indah banget. Kedalaman akar itu mencerminkan kedekatan hubungan kita dengan Sang Pencipta sebagai sumber kehidupan. Pas dunia lagi nggak ngeliat kita, pas kita lagi sendirian berjuang mati-matian ngelewatin masalah yang kerasnya kayak batu karang, nah di saat itulah kita dipaksa buat menggali lebih dalam sampai akhirnya kita nemuin kedekatan yang benar-benar nyata dengan sumber kehidupan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelima, sekaligus bagian terakhir kita, makna sejati kerja keras. Ini tentang benih yang kita tanam hari ini. Coba bayangin cerita ini. Ada seseorang yang punya visi jauh ke depan. Dia orangnya nggak nyari hasil yang instan. Terus dia pergi, beli benih mangga yang kecil banget, ditanam di tanah, dan kemudian dia sabar. Dia tahu pasti kerja kerasnya nyiram tanah yang kelihatannya kosong melompong hari ini itu adalah investasi mutlak. Supaya apa? Supaya kelak dia atau anak cucunya bisa nikmatin pohon yang besar, teduh, dan buahnya lebat. Segala sesuatu yang besar selalu bermula dari tindakan super kecil, menanam benih di tempat yang tersembunyi. Nah, tolong dengerin ini baik-baik ya. Kalau hari ini Anda lagi ngerasa capek banget, lelah mental, sadarilah. Saat Anda kerja keras, banting tulang sampai larut malam, mastiin semua kerjaan selesai sempurna tanpa cacat, tapi besoknya malah orang lain yang dapat sanjungan atau bahkan promosi. Dengar, Anda itu nggak sedang gagal, Anda sedang menjadi akar. Anda adalah penopang kehidupan buat orang-orang di sekitar Anda. Dan percayalah, menjadi akar itu adalah tugas yang sangat amat mulia. Jadi ingat selalu, nggak usah khawatir soal tepuk tangan. Pujian dari manusia itu sifatnya sementara banget, bisa datang dan pergi gitu aja. Tapi Sang Pencipta kita itu beda. Dia mampu menyelami hati kita sampai ke bagian yang paling gelap dan paling dalam sekalipun. Saat kita kerja dengan sungguh-sungguh dan tulus, Tuhan juga bakal bersungguh-sungguh nyurahin berkatnya buat kita. Saat Anda berbuat baik dengan ketulusan yang murni tanpa ada satupun orang yang lihat, percaya deh, itu nggak bakal pernah sia-sia. Kehidupan selalu punya caranya sendiri buat ngebalas kerendahan hati Anda dengan berkat yang luar biasa. Berkat yang bakal menopang Anda jauh-jauh lebih kuat dari sekedar pujian dan tepuk tangan manusia. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang semoga bisa terus nempel di pikiran Anda. Sahabatku, benih ketulusan apa sih yang lagi Anda tanam dan perjuangkan dalam gelap hari ini? Apapun itu, teruslah rawat benih itu. Jangan pernah kepikiran buat nyerah cuma gara-gara hari ini Anda belum bisa ngelihat buahnya atau belum dengar pujian dari orang lain. Tetaplah jadi akar yang kuat, tulus, dan rendah hati. Terima kasih banyak udah gabung sama saya di rangkuman inspirasi kali ini. Semoga bahasan kita barusan bisa ngasih Anda energi dan kekuatan baru buat ngadapin hari esok. Sampai jumpa lagi.